Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Manindya, NPM 10090317287 dari mata kuliah Riset dan Seminar Manajemen Keuangan kelas B Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio BOPO, LDR, NIM terhadap return on asset pada sektor perbankan BUMN yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2004 hingga tahun 2018. Langsung saja, yaitu bagian 1, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, bank merupakan sesuatu hal yang tidak asing bagi semua orang. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis bank yang mudah ditemui dan dilihat di lingkungan sekitar kita, mulai dari bank milik pemerintah maupun bank yang dikelola oleh swasta. Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, supaya bank terus dapat bertahan lebih lama dan dapat dipercaya oleh masyarakat, bank harus memperhatikan tingkat kesehatannya. Menurut Bank Indonesia dalam peraturannya Bank Indonesia nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan yang tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dan, untuk mengetahui semua ini, salah satunya dengan menggunakan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa berbentuk dalam salah satunya yakni rasio keuangan. Dan dalam rasio keuangan itu terdapat banyak sekali perhitungan-perhitungannya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode POPO, LDR, dan NIM terhadap ROA. Dari sini bisa dapat maksudnya bisa dapat diambil judul penelitian ini yakni pengaruh POPO, LDR, NIM terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2014, maksudnya tahun 2004 hingga tahun 2018 yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah POPO, LDR, NIM secara simultan berpengaruh terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018? Yang kedua, apakah POPO secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018? Yang ketiga, apakah NIM secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018? Yang terakhir, apakah LDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018? Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh POPO, LDR, NIM secara simultan terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018. Yang kedua, menganalisis pengaruh POPO secara parsial terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018. Yang ketiga, menganalisis pengaruh NIM secara parsial terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018. Yang terakhir, menganalisis pengaruh LDR secara parsial terhadap ROA pada sektor perbankan BUMN tahun 2004 sampai 2018. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama untuk perusahaan, yakni untuk memastikan bahwa proses kinerja bank BUMN tersebut baik dalam segi efisiensi dalam menjalankan operasi maupun mengatur keuangan perbankan tersebut. Yang kedua, akademisi. Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan POPO, LDR, NIM terhadap ROA. Yang terakhir, peneliti diharapkan sebagai salah satu rujukan penelitian berikutnya apabila hendak meneliti dalam kasus yang sama. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2, yaitu pembahasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu rasio keuangan, dan yang kedua, apa itu kinerja keuangan. Ya, di sini saya akan membahas mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan jurnal Indrawati dan kawan-kawan, rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada permodalan, yang kedua ada aktiva produktif,
yang ketiga ada rentabilitas, yang keempat ada likuiditas, dan yang terakhir ada kepatuhan. Untuk permodalan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu CAR atau modal terhadap ATMR. Yang kedua ada aktiva tetap terhadap modal. Untuk yang kedua itu ini aktiva produktif yang terdiri dari aktiva produktif bermasalah atau aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. Yang kedua ada NPL atau kredit bermasalah terhadap total kredit. Yang ketiga ada PPAP terhadap aktiva produktif atau penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap total aktiva produktif. Yang keempat ada pemenuhan PPAP atau penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Yang ketiga ada rentabilitas, yang terdiri dari yang pertama ada ROA atau return on asset, yang kedua ada ROE atau return on equity, yang ketiga NIM yaitu net interest margin atau margin bunga bersih, yang keempat ada BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Yang keempat ada likuiditas, yakni LDR atau kredit terhadap dana pihak ketiga atau bahasa Inggrisnya adalah loan to deposit ratio. Yang kelima ada kepatuhan. Yang pertama ada persentase pelanggaran BMPK dan persentase pelampauan BMPK. Yang kedua ada GWM rupiah atau persentase giro wajib minimum rupiah. Yang ketiga ada PDN atau persentase devisa neto. Pada penelitian ini rasio-rasio yang digunakan itu ada tiga, yakni ada BOPO, yang kedua ada LDR, dan yang terakhir ada NM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu BOPO. Jadi BOPO itu adalah rasio yang mengukur perbandingan biaya operasional dan pendapatan operasional dengan menghitungkan total biaya bunga dan total biaya operasional lainnya. Apa itu biaya operasional? Biaya operasional itu merupakan total dari semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Sedangkan pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional. Menurut Kasmir tahun 2013, komponen biaya operasional dan pendapatan operasional itu yaitu ada 5. Yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua ada beban bunga, yang ketiga ada pendapatan operasional lainnya, yang keempat ada beban atau pendapatan penghapusan aktiva produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Yang terakhir ada beban operasional lainnya. Bank yang memiliki rasio BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien. Karena tingginya nilai dari rasio BOPO memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Di samping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil suasana laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, nilai rasio BOPO yang paling ideal itu kisaran antara 50 hingga 75%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu LDR. LDR itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk sejauh mana bank membayar kredit yang ditarik dari dana pihak ketiga berupa deposito bank, giro, dan lain-lain yang disediakan sebagai sumber likuiditas atau pinjaman. LDR dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghubungkan antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Rasio ini juga digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas aman loan to deposit ratio itu sebesar 80%. Tapi batas maksimumnya adalah 110%. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain, sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, dan sertifikat deposito. Di samping itu, semakin tinggi LDR dan akan ada memungkinkan terjadi risiko kredit macet yang semakin tinggi pula. Di
Di samping itu, jika rasio LDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total kredit yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang diinput. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu net interest margin atau itu margin bunga bersih. Margin bunga bersih atau net interest margin adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga dan jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang berupa deposito dengan selisih bunga deposito dengan bunga pinjaman. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini, maka meningkatkan pendapatan bunga. Semakin besar rasio ini, maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia, standar net interest margin yang paling paling layak atau paling unggul itu sekitar 6 ke atas. Sedangkan untuk yang paling buruk itu sekitar 1,5%. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak pendapatan bunga yang diperoleh dari aset produktif yang dikelola bank, membuat bank tersebut dalam kemungkinan yang lebih kecil untuk berada dalam kondisi bermasalah. Berikutnya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan. Menurut Sofyan tahun 2003 yang disampaikan melalui jurnal Rahmawati tahun 2013, kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah dan menimbulkan masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Jadi, kinerja keuangan maksudnya metode kinerja keuangan yang digunakan itu dengan menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada return of equity yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya seperti PT, CV, dan firma. Nah, yang kedua itu ada return on asset atau ROA. Nah, ini digunakan untuk pada perusahaan-perusahaan perbankan, baik itu banknya dari pemerintah maupun bank swasta. Pada penelitian ini, kinerja keuangan yang dipakai itu adalah return on asset atau ROA. Alasannya karena return on asset memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedang return on equity atau ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Jadi dengan menggunakan ROA, perusahaan dapat mengukur tingkat efektivitas untuk memperoleh laba dari hasil pendapatannya. Sehingga dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan publikasi tahunan dari Bank BUMN per triwulan Desember 2004 sampai 2018. Sumber data diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan, yaitu www.ojk.go.id, dengan data yang diperoleh melalui perhitungan rasio keuangan. Setelah membahas jenis penelitian, selanjutnya akan dijelaskan mengenai subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek. Subjek pada penelitian ini adalah perbankan BUMN pada periode tahun 2004 sampai 2018, di mana data-data tersebut diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, objek. Objek penelitian kali ini dengan menggunakan metode POPO, LDR, NIM, serta dengan pengaruhnya terhadap ROA. Ya, saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi variabel. Jadi di sini operasionalisasi pada variabel ini terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai variabel independen. Jadi pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah POPO, LDR, dan NIM yang merupakan variabel yang tidak terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu BOPO. BOPO merupakan rasio yang mengukur perbandingan biaya operasional dan pendapatan operasional dengan menghitung total biaya, bunga, dan total biaya operasi lainnya. Indikatornya itu berbentuk pendapatan bunga, beban bunga, dan biaya operasional lainnya. Untuk rumusnya, yakni BOPO sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100% dalam bentuk skala persen.
Yang kedua, LDR. Yang LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk sejauh mana bank membayarkan kredit yang ditarik dari dana pihak ketiga berupa deposito bank, giro, dan lain-lain yang disediakan sebagai sumber likuiditas atau pinjaman. Indikatornya berupa jumlah kredit, total dana pihak ketiga. Nah, untuk rumusnya adalah kredit dibagi dana pihak ketiga dikali 100% dalam bentuk persen. Yang terakhir, NIM atau margin bunga bersih. Margin bunga bersih adalah perbedaan antara pendapatan bunga dan jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang berupa deposito dengan selisih bunga deposito dengan bunga pinjaman. Nah, indikatornya itu yang pertama, pendapatan bunga bersih, yang kedua, beban bunga. Untuk rumusnya itu adalah pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100% dalam skala persen. Berikutnya variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah return on asset atau pengembalian aset. Nah, tingkat pengembalian aset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba berdasarkan aset yang dimiliki dalam kurun periode waktu tertentu. Indikatornya adalah total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan serta laba sebelum pajak. Untuk rumusnya adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset kali 100% dalam bentuk persen. Selanjutnya akan membahas mengenai populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah bank BUMN yang tercatat di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dari data yang diperoleh, terdapat jenis plat perbankan, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN dengan periode 15 tahun. Dari periode tersebut dapat diperoleh masing-masing variabel independen dan dependen, terdapat 15 data per variabel, sesuai dengan periode yang diteliti. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu merupakan teknik mengambil sampel dengan menyesuaikan berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian meliputi yang pertama, Bank BUMN yang menerbitkan laporan keuangan selama 15 tahun berturut-turut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya adalah laporan keuangan yang diperoleh melalui laporan rasio keuangan per triwulan bulan Desember. Berikutnya akan dibahas mengenai metode analisis. Jadi metode analisis yang digunakan itu ada dua. Yang pertama uji asumsi klasik dan yang kedua uji analisis linear berganda. Yang pertama uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, yang kedua uji multikolineritas tolerance dan FIF, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang terakhir uji autokolerasi. Sedangkan uji analisis linear berganda itu ada dua, yang pertama uji T dan uji F. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.